Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih merasakan nikmat Allah. Kita masih dapat merasakan rasa masakan, rasa minuman, dan kita masih dapat menggunakan pikiran kita di dalam jalan kebenaran dan kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah, dan pasti kesyukuran kita itu akan dibalas yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan suri teladan dan bimbingan sehingga kita mengetahui jalan kebenaran dan jalan kebajikan. Pemirsa yang berbahagia, berkata itu sering menyebabkan kebaikan dan sering pula menyebabkan keburukan. Oleh karena itu, bagaimana petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang harus kita katakan? Dalam suatu hadis dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Masya Allah, kita umat Islam, kita orang yang beriman ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita benar-benar menjadi orang mukmin yang dapat mengendalikan diri. Pada hadis tersebut didahului dengan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa percaya kepada Allah dan hari akhir. Orang yang percaya kepada Allah tidaklah mengakui Allah Maha melihat, Allah tempat bergantung, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberikan kesehatan. Sehingga apa yang akan kita lakukan itu selalu melalui pertimbangan yang matang. Apakah ini mendatangkan murka Allah atau ridhonya? Apakah ini baik menurut Allah atau tidak? Selalu ditimbang-timbang. Falyakul khairon, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.
Nah, Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, makna hadis ini hendaklah berpikir sebelum berbicara. Jika tampak baginya bahwa ucapan-ucapannya itu tidak mengandung bahaya, silakan ia berbicara. Tetapi jika tampak baginya bahwa ucapannya itu mengandung bahaya atau masih ragu, hendaklah tidak berbicara. Nah, Masya Allah. Jadi ucapan-ucapan itu dikeluarkan dari mulut, hendaklah didahului dengan berpikir. Tidak asal ngomong, dapat uang, tidak. Tetapi dipertimbangkan mengandung bahaya atau tidak omongan itu. Kalau tidak mengandung bahaya, mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan kebaikan, mengapa tidak? Kita harus berbicara yang banyak. Asalkan pembicaraan itu baik dan membawa manfaat, membawa kedamaian, bukan membawa pertengkaran, permusuhan. Sebab dari lidah inilah yang dapat mendatangkan kedamaian maupun mendatangkan permusuhan. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memesankan fayakul khairun aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Nah, oleh karena itu kini zamannya ber-WA ria atau Facebook atau Twitter, itu pun tulisan-tulisan yang disampaikan dan yang kita sampaikan harus tetap menunjukkan kebaikan, sudah dipertimbangkan terlebih dahulu, termasuk membagi tulisan. Kalau tulisan itu baik, setelah diteliti, setelah dibaca, tentu akan membawa kebaikan. Kita mendapat pahala kebaikan. Tetapi kalau tulisan itu jelek, maka kita pun termasuk orang yang tolong menolong dalam perbuatan dosa. Oleh karena itulah kita semuanya diperintah oleh Allah sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi ini. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Jadi tetangga kita ini kita muliakan. Jangan kita buat permusuhan. Kita hidup rukun dengan tetangga. Itulah yang dianjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Betapa Islam itu memperhatikan
hubungan sesama manusia setelah kita ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan bekal untuk hari akhir, maka Islam memberikan pelajaran agar baik di dalam berhubungan dengan sesama melalui lisan, kemudian dengan diwujudkan dengan berhubungan dengan tetangga dan dengan tamu. Pemirsa yang berbahagia, itulah hadis yang begitu sering kita baca, sering kita dengarkan, tentu sangat bermanfaat bagi kita. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu pertama, selalu berkata yang baik. Yang kedua, menghormati tetangganya, memuliakan tetangganya. Yang ketiga, menghormati tamunya. Itulah ajaran Islam yang sangat simpel, tetapi bila dilaksanakan akan membawa kebaikan kepada sesama, dan kita pun akan terus-menerus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian uraian singkat dari hadis tentang berkata baik atau diam, yang ditambahi dengan memuliakan tetangga dan memuliakan tamu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.